Jika kami terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, termasuk di sini memberikan subsidi 1 juta rupiah setiap bulannya untuk keluarga prasejahtera sepanjang nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%. Perbaikan 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Mendorong, memperkuat, dan mempromosikan industri kreatif dan industri digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pelayanan kesehatan gratis, rawat jalan dan rawat inap dengan Kartu Indonesia Sehat. Dan pembangunan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa. Mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga negara yang di dalamnya ada anak-anak petani, anak nelayan, buruh, termasuk difabel dan elemen masyarakat lainnya melalui Kartu Indonesia Pintar. Diperintahkan untuk menanam pepaya. Petani diperintahkan untuk menanam melon dan semangka. Tetapi pasarnya di mana? Petani itu sebetulnya asal diberi arahan, asal dikawal, asal diberi PPL, asal diberi bibit, itu berproduksi apapun bisa. Jangan menganggap remeh petani. Persoalannya hanya kita ini tidak pernah menyiapkan pasar untuk mereka. Kita ini tidak pernah menyiapkan pasar untuk mereka. Kalau mereka sudah diperintah untuk menanam pepaya, mestinya disiapkan industri ekstrak jus pepaya yang bisa diekspor. Kalau mereka diperintah di sebuah wilayah untuk menanam melon dan semangka, mestinya juga pasarnya disiapkan. Industri pengolahan pasca panen inilah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Pak JK, saya kira sudah banyak menyelesaikan konflik dengan cara dialog, untuk musyawarah, untuk sebuah kemanfaatan bagi rakyat banyak. Penyelesaian Tanah Abang, Waduk Pluit juga kita selesaikan dengan cara dialog.
bermusyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, kemudian menemukan manfaat bagi perpindahan itu. Yang namanya impor pangan gede banget. Yang namanya impor pangan gede banget. Buah impor, beras impor, tapi tahun ini lagi Menteri Belanja menyampaikan nggak impor tahun ini, enggak. Jagung dulu masih impor 3,2 juta ton, sekarang sudah turun anjlok 60%. Bagus, untuk tahun depan insya Allah sudah enggak importasi, atau 2018 Pak Menteri, 2018 yang enggak impor jagung. Janjian ini Pak Menteri dengan saya, saksinya Bapak Ibu semuanya, saksinya Bapak Ibu semuanya, saksinya Bapak Ibu semuanya. Design this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised that God so things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything aside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, Tidak dapat dipergunakan pada negara Cina, negara komunis Cina, yang dia kata pembangunan ini menjana peluang pekerjaan. Kepala otak dia tak mananya peluang pekerjaan. Pembangunan berbilion dolar di kawasan ini. Pihak Cina komunis ini datang. Dia datang bersama pekerja dia di sini. Kita jadi tukang tengok. Pada akhirnya kita tak mampu membayar hutang-hutang ini semua. Negara kita akan terjajah. Negara kita akan terjajah semula. Ini bukan perkara main-main, tuan-tuan. Ini perkara serius. Pada waktu itu, kita menangis mata darah bertaguna. Pada waktu itu kita merintih bertaguna. Hakikatnya kita sudah jadi hamba kepada Parti Komunis Cina. UMNO mesti dihukum, dihumbankan sekarang bersama dengan MC. Kenapa? Karena kedua-dua parti ini telah menandatangani memorandum persepahaman dan kerjasama dengan Parti Komunis Cina. Ayo rakyat, kita hentikan perkara ini sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan.